Apa-apa kan bisa dilewati. Iya betul. Kalau nggak bisa dilewati, sudah terlewati. Ya kan? Sudah Betul betul. terlewati. Kata orang mau diapain lagi? Nasi sudah jadi bubur. Kalau perlu dicampur bubur Manado sudah campur-campur. Ya, teman-teman, saudara pasti sudah sangat pengalaman dalam mensiasati kehidupan kan? Kelihatan dari muka-mukanya. Sudah lihai ya. Tapi selihai-lihainya kita, saudara, mensiasati kehidupan, tetap saja kadang-kadang kita berkata, mengapa ini terjadi? Ya, atau kadang-kadang kita bilang sampai kapan ini Tuhan? Ya, artinya memang ada keluhan, ada keluhan. Jadi saudara dan saya harus jujur bahwa kita mengeluh. Alkitab sudah catat itu, jadi saudara dan saya tidak bisa melintasi itu. Ya, Alkitab catat bahwa kita mengeluh. Ya, bahkan orang-orang yang memiliki Roh Kudus sendiri pun dikatakan apa? Mengeluh dalam hati. Jadi keluhan dalam hati itu saudara adalah jeritan yang tak terkeluarkan di mulut sampai mengeluh dalam hati. Ya, saudara tahu nggak? Saudara kan bergumam. Kita kan bergumam. Bersenandung kata Pak Stefanus eh, apa simponi hati, ya kan? Itu kata Pak Stefanus. Jadi hati rupanya punya ini juga punya eh, not balok, ya. Hati punya not balok. Teman-teman, kalau kita tidak masuk ke dalam pencerahan atau insightfulness kehidupan seperti itu, yakinlah, ya, segala sesuatunya itu hanya seharga piti mati. Betulan, saudara. Ya, fana, ya, ya, fana. Tidak punya nilai, tidak ditakar di dalam kekekalan. Gak ada takarannya. Ketika Paulus berkata, aku tahu, ya, penderitaan sekarang ini, zaman sekarang ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Itu dia menghitung, dia mengumpulkan segala sesuatu dan dia secara sadar melihat bahwa tidak punya nilai, nggak punya nilai. Nah, jadi pasti saudara bertanya kepada saya kan, kalau begitu saya diam aja. Saudara diam juga tidak punya nilai. Jadi apa dong? Ya kan? Jadi apa saja tidak punya nilai, tidak punya takaran gitu di dalam kekekalan. Ya, kalau apa saudara? Kalau segala sesuatu itu tidak di bawah ya untuk memberikan nilai di dalam sesuatu yang nanti melintasi saudara, nanti melintasi alam baka dan bisa sampai tembus masuk tiba-tiba di dalam eh, kemuliaan itu. Itu kira-kira apa di dalam diri saudara yang bisa tiba-tiba menyelinap gitu, ya? Lewat belakang terserah deh, lewat dari atas terserah, mau mana aja. Tiba-tiba zup masuk di dalam kekekalan. Kira-kira bagian apa? Nah, itu yang kita harus potret secara apa kemarin? Akurat dan presisi. Itu, ya. Itu yang kita harus potret. Ya, saya mulai lagi nih cerita ya, bersenandung nih saudara. Demikianlah ya realitas kehidupan yang sesungguhnya saudara. Ya, ada dinamikanya saudara, ada dinamikanya. Uh, Sudah banyak cerita lah ya saudara ya mengenai bahwa kehidupan ini itu adalah satu ya sandiwara ya. Ceritanya itu terbatas dan sementara saudara. Ya, saudara pasti kenal orang-orang yang menurut pandangan saudara kehidupannya itu di depan menurut hikmat dunia itu apa? Mulia, agung, ya, dihargai,
terhormat, saudara pasti kenal. Dan mungkin beberapa di antara mereka sudah mengakhiri hidup juga di dunia ini. Salah satu orang terkaya 10 besar di Indonesia, saudara, pernah itu pelayanan dengan saya gitu ya, beberapa kali gitu. Tapi ketika dia sudah tidak ada, bahkan ketika dia tidak ada itu, saudara, bertepatan dengan seseorang yang saya kenal juga. Saya kenal juga, seorang hamba Tuhan tak punya apa-apa, saudara. Meninggal juga. Kebetulan dalam postingan WA yang sama, jadi saya akhirnya damping-dampingin itu fotonya ya, saudara ya. Saya lihat-lihat petinya sama, jasnya sama, hitam. Kemejanya di dalam putih. Hampir tidak ada bedanya. Gitu. Yang satu tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa, saudara. Rumah tidak punya, apa-apa nggak punya. Saya tahu kan, yang ini saudara 10 besar ya di Indonesia. Nah, itu bukti, saudara ya. Dan bagi kita bisa menyelami hal itu, kan? Bahwa benar-benar fana kan kehidupan itu. Bahkan tidak bergerak. Ketika kita memilih juga tidak melakukan aksi atau reaksi terhadap sesuatu, juga kefanaan. Juga kefanaan. Kau pikir di surga dikenal diam itu emas? Di sini saja itu orang bilang diam itu emas, kan? Benar nggak? Nggak ada, saudara. Diam itu risiko, saudara. Kita diam itu risiko. Kalau diamnya kita itu tidak diam di hadapan Tuhan, maka tidak punya nilai atau takaran di dalam kekekalan. Tidak ada hal yang bisa kemudian menembus dunia alam baka itu dan kemudian masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu. Gak ada, saudara. Nah, saudara pasti terus kemudian bertanya. Ya, pasti bertanya. Sebelum saudara bertanya, saya coba jelaskan ini dulu ya, saudara ya. Bahwa agama itu, saudara ya. Manusia mencoba untuk menjadikan agama itu untuk menjadi jalan. Ya. Jalan untuk apa? Sebenarnya jalan untuk pertama untuk menemukan kedamaian. Gitu. Ya. Ketentraman gitu. Ketenangan gitu. Sebenarnya begitu, saudara ya. Bagaimana supaya dapat memiliki ketenangan, kedamaian, ketentraman gitu. Kalau bisa tambah satu lagi, Pak, kesejahteraan. Bukankah demikian? Kan gitu. Coba teman-teman sadar ya. Materi kita mengenai pancaran cahaya kemuliaan, sekarang saya bawa turun ke sini, saudara. Turun ke sini. Turun bukan hanya di sini, masuk ke dalam sendi-sendi realitas kehidupan kita setiap hari. When you are moving, ketika engkau sedang bergerak gitu, apapun, saudara ya, bahkan saya katakan tadi, bahkan ketika engkau diam saja itu saudara harus perkarakan gitu ya. Hanya diam ya, hanya diam di hadirat Allah saja yang kemudian punya takaran ya, punya kualifikasi, saudara. Kualifikasi apa, Pak? Kualifikasi untuk, ingat ya kata-kata ini, saudara, menembus dunia baka itu, menembus alam dunia orang mati itu, dia tembus dan kemudian dia bisa tiba-tiba melejit dan ada di dalam kota yang mulia itu, kota yang kudus itu. Bagaimana caranya? Ini pertanyaan sebenarnya, kan? Jadi selain manusia menjadikan agama itu cara cari damai, cara cari ketentraman, cara cari ketenangan, bahkan kalau bisa kesejahteraan, ya, ada orang yang tambahin jadi 5, kan, penta, ya, ingin supaya agama itu memberinya apa, saudara? Keselamatan, kemewahan hidup, iya, ya kan? Bagaimana caranya itu, ya? Supaya benar-benar lengkap sempurna, kan gitu ya. Bapak itu saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi selain itu, ketika orang sekalipun masih muda,
Tapi ketika dia mencium aroma kematian, mencium aroma kematian, teman-teman sekalipun masih muda, kalau ada yang udah meninggal kan takut-takut juga tuh. Aduh, ya, apalagi kalau yang meninggal tuh lebih muda dari saudara. Wah, walaupun saudara masih 17 tahun, terus yang meninggal itu 5 tahun, saudara pasti mikir, bagaimana kalau kan gitu. Jadi agama juga punya tempat di situ, dijadiin. Tapi ketika ditempatkan di situ semakin sulit untuk apa? Untuk membayangkan agama bisa mengantar gitu ya. Mengantar untuk apa? Untuk dapat melewati dunia baka, alam dunia orang mati itu dengan tenang. Wah, itu semakin sulit. Semakin sulit dibayangkan. Agama membuat spekulasi, spekulasi. Ya, membuat spekulasi untuk menenangkan jamaahnya, saudara, jemaatnya. Ya, ya, dan perbedaannya banyak, macam-macam perbedaannya. Ya, semua berasal dari apa? Dari narasi yang dibangun, ya. Narasi yang dibangun, dicoba dibangun, dikonstruksi sedemikian rupa. Tetapi yang namanya dunia itu adalah dunia bukan punya manusia. Manusia nggak bisa sampai, nggak bisa. Wah, luar biasa. Kita itu luar biasa, saudara ya. Ketika engkau diberi di dalam hatimu terang, itu luar biasa. Ketika di dalam hatimu itu diberi terang, ya. Paulus bilang, aku berdoa supaya mata hatimu terang dan dapat melihat. Wah, itu luar biasa. Memang begitu. Itu yang namanya anugerah, grace, kasih karunia, hidayah. Melihat yang tidak dapat dilihat, gitu, ya. Mata hati kita bisa melihat. Apalagi, saudara ya, ya tidak harus tua, saudara ya. Tapi umur orang kan nggak harus tua, saudara. Ya. Dan setiap orang yang menghadapi kematian, tahukah saudara bahwa pasti dia diberi sesuatu. Pasti dia diberi satu tanda. Dia memiliki insting untuk itu. Kenapa demikian? Karena rohnya segera akan meninggalkan tubuhnya, saudara. Roh itu persiapan juga kalau sedang mau benar-benar meninggalkan orang. Setiap orang yang mau ya menghadapi titik terakhir itu pasti dia punya firasat. Nah, ada orang yang di sekitarnya yang kemudian dia tahu firasat itu, dia tahu gitu. Tapi paling tidak orang itu tahu. Wah, dan saudara bisa bayangkan kalau sampai saudara tahu bahwa ini adalah hari-hari terakhir, jangan bilang hari terakhir ya, hari-hari lah, bisa 3-4, kayak orang mau melahirkan, kayak udah besok, tapi 7 hari belum. Nah, gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang saudara, bayangkan ya, kalau saudara sampai tahu itu hari-hari. Ya mungkin nggak tahu besok atau 2 lalu, tapi udah tahu udah dekat ini, udah dekat. Saudara pernah dengar orang yang bilang, kayaknya saya sudah dekat. Benar, 3 hari lagi dia pergi. Betul, Pak. Kakak saya waktu COVID, betul. Dia mau pulang ke rumah bapak. Nah, aku mau bilang nih, ini saudara tahu nggak? Ini kan lanjutan minggu lalu nih. Kita sedang membahas Bukit Sion Yerusalem Baru. Saya merenung sepanjang hari. Saya minta Tuhan kasih tahu sesuatu. Apa sih yang paling hakiki dalam hal ini? Tuhan bilang, in spirit. Ini mengenai roh. Wah, mengenai roh ini Tuhan. Ya, mengenai roh. Kamu bayangkan nggak, Dem? Apa yang bisa menembus? Apa yang bisa menembus dunia orang mati sampai masuk ke dalam hidup engkau? Spirit, roh yang bisa. Jadi kamu harus bicara dalam dimensi roh itu. Nah, makanya saya bawa ke sini nih, teman-teman. When one day, ya, ketika satu hari nanti, saudara kemudian mencium aroma kematian itu, waduh, bagaimana mungkin saudara tidak bergetar? Getarnya kita itu ya tergantung kita siap atau enggak. Apakah selama ini, nah ini kuncinya, saudara. Apakah selama ini hidup kita itu udah tenang, tentram, damai, nggak ada lagi yang
mengusik dan kemudian menggelisahkan, pasti saudara tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja. Paling persiapan Tuhan kalau memang hari ini. Ya, saudara malah bisa memberikan kata-kata hikmat ke orang kan. Gitu. Ingat ya gitu. Jangan pernah ini lagi gitu. Bisa gitu dengan tenang gitu. Tapi saudara bayangkan kalau saudara tidak ada di dalam ketenangan, ketentraman dan damai sejahtera. Ketika mencium aroma itu, panik saudara, pasti panik gitu. Hati panas gitu. Dan saya juga udah lihat ya, keadaan-keadaan begitu tuh ya, tapi hari-hari yang nggak bisa diputar ulang kan gitu. Nah, malam hari ini tuh saya rindu uh, membawa ya kebenaran itu di dalam dimensi realitas kita, hidup kita. Saudara harus tahu bahwa one day, satu hari nanti, kita harus menembus dunia orang mati itu. Saya tuh tanya-tanya Tuhan ya, saya bilang, Tuhan dengan keadaan ini benar nggak sih udah mau kiamat? Tuhan bilang masih lama. Saya bilang, oh gitu ya. Berarti gue siapin mati dulu aja deh daripada gue siapin engkau datang gitu ya. Jadi teman-teman ini ya kita ini nggak jauh-jauh lah ya. Paling mau beda-beda 20 tahun kita ya, 30 tahun. Jadi saudara persiapan mati, nggak akan kiamat. Nah, jadi teman-teman, apa yang kita persiapkan untuk melintasi, saudara harus melintasi ya. Jangan sampai kalau saya tanya apa kabar bisa dilewati, terus dunia orang mati saudara nggak bisa lewati, sia-sialah. Tangkap nggak? Jangan sampai di sini Pak bisa dilewati, pas dunia orang mati nggak bisa dilewati, gimana kan? Hah? Itu lebih penting ya. Nah nanti kalau saya tanya apa kabar Pak, saudara jawab begini, ya yang penting dunia orang mati saya bisa lewati nanti pagi itu dong ya. Ini harus begini ya, kita zoomnya tuh harus hidup ya. Beneran loh teman-teman. Persiapkan itu. Saudara kalau persiapkan itu, yang lain-lain, garam, bawang merah, bawang putih dapur, tersusun rapi sendiri. Percayalah. Percaya. Kalau kau sedang memikir-mikirkan mengenai jalanmu pulang, itu orang yang di tempat engkau tuju, dia pasti melihat jauh, dari jauh, dan kemudian bekerja dalam kesenyapan untuk menyusun setiap malaikat yang menolong kau kiri kanan, mengangkat kau, menatang kau dari bawah. Yang percaya boleh bilang amin. Ya, betul saudara. Ya, amin, amin. Itu hal-hal yang disebut rahasia, rahasia dari abad ke abad, turunan ke turunan, ya. Ini tidak tersingkap kepada dunia, gitu. Tidak tersingkap kepada orang-orang yang anak tidak menyatakannya. Itu kata Alkitab. Hanya anak yang mengenal Bapa, dan Bapa, ya, dan Bapa, hanya anak yang mengenal Bapa, dan kepada siapa anak itu menyatakan. Jadi kalau tidak di dalam Kristus, tidak mungkin ada orang yang mampu untuk memiliki roh yang melintasi dunia orang mati itu dan tembus masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Tidak mungkin. Yesus katakan, tidak mungkin, tidak dapat. Ya, kalau engkau tidak sempurna, engkau tidak dapat. Nah, saudara, kemana ke arah itu? Kan kita sudah tahu kan? Di bukit, di atas bukit, emang ada bukit di bawah, saudara? Ya Pak, ada di itu, di bawahnya gunung. Ya, ada nggak bukit di atas? Ya, bukit itu ada nggak bukit di bawah? Nggak ada ya. Bukit di atas. Ya, selalu bicara di atas. Dia terangkat, ya, melihat ke atas. Dia terangkat ke langit, ya. Dia terangkat ke atas, saudara. Ya, Kristus harus ada di surga, ya, di atas. Jadi digambarkan sebagai Bukit Sion, saudara, ya, Bukit Sion. Ini yang saya jelaskan kemarin, bahwa ada hal yang penting kita ketahui mengenai
perjalanan ini, mengenai rahasia itu. Bagaimana untuk supaya kita melintasi dunia orang mati itu? Bagaimana supaya kita bisa tembus masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu, yaitu Bukit Sion itu? Pasti ada caranya, dan bukan cara agama sebenarnya. Ya. Yesus katakan di Matius 5 ayat 20, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Gitu. Jadi kalau cara engkau menempatkan Allah, itu kan beragama. Cara engkau menghormati Allah itu tidak benar, kamu nggak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Kan pemuda yang kaya ini nanya, caranya bagaimana? Yesus katakan, kau harus sempurna. Di Matius 5 ayat 48 dikatakan, kamu sempurna. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menjadi sempurna, saudara? Caranya, kalau dari cara pandang kita ya, kita nggak punya ide, kita nggak punya konstruksi berpikir atau imajinasi mengenai bagaimana sempurna. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena memang kita tidak memiliki itu. Nah, kebenaran yang berbicara. Dan kebenaran ini, itu adalah firman. Bagaimana mungkin kebenaran atau firman ini, tiba-tiba saudara nih ya, mohon maaf ya, yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba bisa tersingkap dan kemudian, wow gitu ya, kemudian menikmati, melimpah kekuatan kekuasaan dari firman itu. Bagaimana ceritanya? Hanya satu rahasianya, Roh Allah itu. Roh Allah itu yang kemudian bekerja dengan firman-Nya itu, menuliskannya dalam hati saya dan saudara. Menuliskannya dalam hati saya dan saudara. Nah, ini yang kita mau pelajari nih ya. Nggak tahu berapa lama nih saya ngomong gini aja sampai 1 jam ke depan ini bisa nih ya, karena saya ingin ya teman-teman itu menangkap sesuatu yang tidak biasa gitu ya, yang tidak biasa. Ini extraordinary. Karena apa? Ini rahasia. Ini rahasia. Saya sudah menguji ini, saudara. Saya menguji. Ya, hampir setiap hari itu saya ikut diskusi lintas agama ya dengan teman-teman itu ya. Wah, luar biasa ya. Bagaimana cara berpikir hikmat dunia itu terbatas, saudara. Sebanyak-banyaknya pengetahuan itu malah semakin membatasi lu. Dan saya hadir itu memberitahu sesuatu bahwa rahasianya itu memang hanya ada di dalam satu kebenaran. Hanya ada di dalam satu kebenaran. Dan kebenarannya itu, saudara harus menerimanya, kebenaran itu. Sang kebenaran ini, itu harus menjadi satu-satunya jalan dan satu-satunya jawaban. Dan tidak ada jalan ke situ. Tidak ada jalan ke situ, kecuali apa? Kecuali melewati jalan itu. Hanya Yesus katakan, akulah jalan. Nggak ada jalan lain. Gitu. Ya. Nah sekarang sebenarnya kita jangan tinggal dan kemudian hanya berkata, dia adalah jalan. Kita harus mengenal jalan itu. Jalannya kayak apa ya? Saudara kalau ditanya, jalannya yang Yesus katakan akulah jalan, maksudnya jalan kayak apa ya? Nah, kan jalannya seperti apa ya? Gitu. Itu kita akan gali tuh beberapa. Ya pasti saudara sudah dengar sana sini tapi namanya juga kain belum jadi baju, nggak bisa dipakai, nggak bisa bercahaya. Paham ya? Mungkin saudara punya tuh ya kain-kainnya gitu ya, tapi belum dijahit gitu. Ya, saudara belum convert gitu, belum apa, belum nyaman gitu. Karena apa? Belum jadi gitu. Jadi kalau saudara udah jadi, saudara jahit sendiri, kemudian saudara sudah terjahit, kemudian saudara bisa pakai pakaian itu, itu saudara menjadi nyaman gitu. Nyaman untuk apa? Untuk ikut pesta. Saya ulang nih saudara ya. Hal-hal yang mungkin saudara tahu,
itu seperti kain yang masih ada sana sini gitu, belum terjahit. Sementara tujuan kita ini akan masuk ke dalam pesta. Saudara harus punya pakaian itu. Saudara harus punya pakaian itu. Nah, itu sebagai analogi nih saudara ya. Saya membawa saudara untuk melihatnya dari sisi apa? Dari sisi rohani atau dari sisi batin, ya, dari sisi jiwa gitu, ya. Bahwa ada kebenaran-kebenaran ini yang kita harus di atasnya membangun. Membangun. Dan dibangun itu membuat kebenaran itu menjadi apa? Menjadi namanya ini saudara, gambar rupa Allah atau karakternya Allah di dalam kita. Jadi menjadi berkarakter. Ketika hidup ini kita lewati begitu ya, kita lewati. Kita selalu memiliki respon yang apa? Yang seirama gitu dengan apa? Dengan karakter itu. Kita tetap tenang, kita damai itu tetap memerintah dalam hati kita, ketentraman itu menguasai kita, ya. Tidak peduli kita sejahtera atau tidak sejahtera. Makanya tadi pagi saya kirim satu cuplikan ayat itu kan. Bergembiralah. Kalau seketika sekarang kamu harus berduka cita. Karena one day duka cita itu tidak ada lagi. Nah, bagaimana mungkin kamu bergembira akan duka cita itu kalau tidak memiliki satu pengharapan bahwa Wahyu 21 ayat 4 katakan, dan duka cita, ratap tangis, duka cita tidak ada lagi di sana. Kan dengan demikian ya, kemudian kita bisa membangun karakter itu dalam diri kita. Kita bisa sembringa melihat dunia, saudara, ya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita bisa melihat bahwa ujung perjalanan adalah ujung yang berakhir dengan kemenangan gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita juga nggak bisa membangun narasi kayak gini, saudara. Kalau perhatikan seolah-olah saya membangun narasi, enggak. Ini memang harus kebenaran gitu. Nah, kita harus masuk ke dalam itu. Manusia yang duduk di sebelah kanan Allah sekarang, itu namanya manusia Kristus Yesus, saudara. Yang jadi Tuhan, kan? Yang jadi Tuhan. Yang jadi raja atas segala raja dan jadi Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah hakim yang agung itu. Kalau dia adalah hakim rulers, dia akan menjadi Allah juga, saudara. Makanya kita katakan Yesus itu adalah Tuhan Allah. Karena dia adalah penguasa. Karena kepadanya diberikan kuasa itu. Dialah yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia, saudara dan saya ini manusia. Sarkas, daging nih saudara. Antropos nih, kita nih manusia nih, antropos. Yang terdiri, yang di dalamnya ada sarkas namanya, daging. Ya, kalau saudara lihat Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi daging, sarkas. Bukan manusia, di situ terjemahannya manusia ya. Jadi bisa nyata, bisa hadir dalam realitas maksudnya. Bisa satu realitas yang nyata, bisa hadir di dalam realitas nyata. Nah, ini yang kita ingin lihat. Oh, rupanya ini yang kemudian dapat menembus dunia orang mati dan kemudian sukses masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya satu orang yang telah menang dari maut,
yang telah berkuasa, yang telah bangkit dari maut itu, dari kematian itu. Nah, saudara dan saya harus bisa bangkit dari kematian itu. Nggak boleh bicara lain. Kebenarannya mengatakan bahwa memang harus bisa bangkit dari kematian itu. Harus lewat dari kematian itu. Harus bisa bangkit dari kematian itu. Kalau tidak bangkit dari kematian itu, nggak mungkin masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kalau mati, nggak mungkin hidup. Gitu. Itu filosofinya di situ, saudara. Ya. Jadi nggak bisa dibuat-buat. Emang bisa tiba-tiba masuk surga? Bisa tiba-tiba masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu? Nggak bisa. Namanya juga kehidupan. Ya kan? Dan kehidupan di sana pasti berbeda dengan kehidupan yang ada di sini. Nggak mungkin orang yang hidup di sini bisa tembus langsung masuk ke sana. Gitu. Nah, jadi ada caranya kan gitu. Nah, ini yang kita harus pelajari sama-sama, saudara ya. Nah, jadi dari satu-satunya cara nih, saudara, ya, yang diperkenalkan oleh Allah sendiri, yang punya surga itu, ya, itu adalah melalui rencananya sendiri, melalui rencananya sendiri, yang memanggil banyak orang untuk datang kepada Dia, untuk masuk dalam kemuliaannya. Dan caranya adalah satu, yaitu memanggil orang-orang itu di dalam Kristus. Memanggil orang-orang itu di dalam Kristus. Nah, tapi sebelum kita terlanjur jauh, saudara ya, saya ingin mendasari semua yang saya katakan tadi ini, saudara ya, bahwa memang ujung dari semuanya itu kita harus mengerti, ya. Ujung dari semuanya itu kita harus memahaminya. Pengetahuan akan kebenaran itu harus membawa kita kepada satu kemuliaan, ya. Harus membawa kita kepada sesuatu yang menghasilkan terang yang bercahaya, gitu. Maksudnya apa ya? Kebenaran yang itu, mengenai pengetahuan akan kebenaran akan tempat yang kita tuju itu harus membuat kita memiliki kualifikasi, memiliki kekuatan, kekuasaan daripada firman itu. Harus, sehingga apa? Tidak ada yang dapat membelenggu saya dan saudara. Jadi tidak ada hal yang di dunia ini yang kemudian mampu kemudian menjerat saya dan saudara, membelenggu saya dan saudara, kemudian apa? Saudara desperate, hilang semangat, putus asa, atau kurang bersemangat, atau ini saudara, atau seolah-olah bersemangat, tetapi apa? Karena ada alternatif jalan lain gitu, ya. Jadi semangatnya adalah semangat yang sementara, yang pasti berakhir gitu. Nggak punya pengharapan yang kekal gitu. Nah, ini nih saudara ya. Jadi bagaimana supaya itu? Nah, untuk masuk ke situ kita harus sekali lagi ya, kita melihat ini ayat-ayat ini kemarin udah dibaca, mulai dari Ibrani 12 ayat 2 ya. Nah, ini ya saudara ya, kita bahas kemarin ini ya. Jadi cara satu-satunya kita menjelaskan ini adalah melalui gambar ini, teman-teman. Oke. Kalau saudara dan saya berkata surga, gitu ya, surga, ya, maka analoginya itu cuma satu, saudara, ya. Orientasinya itu cuma satu, kota Allah, ya, Bukit Sion ini, ya. Ini satu-satunya tempat, ya, Bukit Sion kota Allah, dan tempat ini hanya akan diisi oleh ahli-ahli waris, ya, yang Allah sudah tetapkan, kan ahli-ahli waris, ya, yang berhak kepada ahli-ahli waris ini diberi janji oleh Allah, ya, diberi janji oleh Allah. Dan saudara, kalau saudara perhatikan di dalam
Bukit Sion kota Allah ini, saudara perhatikan di situ apa? Kristuslah yang jadi buah sulung. Dan di situ ada jemaat anak-anak sulung. Jadi yang ada di situ adalah Kristus dan jemaatnya. Mereka itu adalah ahli-ahli waris. Jadi kita harus tahu bahwa itulah. Jadi perjalanan rohani, pertumbuhan rohani, ya, iman kita harus benar-benar dituntun kepada itu. Apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang menjadi rencana kita, rancangan dalam hidup kita, kita harus menjadikan ini menjadi agenda utama, agenda satu-satunya, gitu. Jadikan agenda satu-satunya, karena nggak ada jalan lain, kan gitu. Dunia ini fana, saudara, sementara, gitu. Jadi kita harus membangunnya dari sekarang. Mencium aroma kematian itu menggetarkan, saudara. Kalau saudara dan saya tidak apa? Tidak ada dalam ketentraman, ketenangan, dan damai sejahtera itu. Dan itu hanya dapat dibangun di atas kebenaran. Pengetahuan akan kebenaran. Nah, bagaimana supaya itu menjadi realitas dalam hidup kita? Pengetahuan akan kebenaran ini benar-benar harus menjadi karakter kita. Supaya bukan saja di sini, tapi menjadi bagian di dalam apa? Pikiran dan perasaan. Dan ketika dia bertindak atau bereaksi, itu di dalam kehendak, itu menjadi apa, saudara? Menjadi cahaya daripada apa? Daripada karakter kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Kalau saudara damai, saudara tenang, saudara sejak, saudara tentram, cahaya yang keluar itu adalah cahaya yang tenang. Dia tidak gelisah, gitu. Ya Pak, lanjut. Terus gimana caranya? Caranya memang ya. Jadi saya membuat pengantar ini lebih dari hampir sejam ya sebenarnya. Kita akan baca ayat yang sama lagi. Tapi saya ingin tuh membawa saya dan saudara untuk menangkap nih kualifikasinya. Supaya itu benar-benar menjadi tuan di dalam hidup saya dan saudara. Gitu. Apapun yang terjadi. Ya. Apapun yang terjadi. Tidak bergantung kepada apapun dan siapapun, saudara. Ya. Nah, mari kita baca Ibrani 12 ayat 22, Wahyu 14 ayat 1. Saya tampilkan ya. Siapa yang bisa baca? Ibrani pasal 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Wahyu 21 ayat 2-4. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Ini saudara, mungkin ayat-ayat yang lain tuh ada dalam kitab orang lain, tapi ayat-ayat ini nggak pernah ada dalam kitab orang lain. Di dalam kitabnya orang Yahudi juga ini nggak ada nih, saudara. Itu yang menarik. Itu yang menarik, saudara. Menarik sekali. Ya, menarik sekali. Saudara nggak usah ngomong-ngomong hukum Taurat ya. Nanti belajar sama saya kalau ngomong hukum Taurat. Nggak ada gunanya, saudara. Ya.
Roma 10 ayat berapa ya? Roma 4 ayat 10 ya. Jadi Kristus itu adalah kegenapan dari hukum Taurat. Ketika kita ngomong ada Kristus di sini, jangan ngomong hukum Taurat lagi. Kristus itu kegenapan dari hukum Taurat. Apakah Kristus meniadakan hukum Taurat? Bukan, dia menyempurnakan hukum Taurat itu. Contohnya apa? Jangan membunuh. Yesus katakan, kalau kau membenci sesamamu di dalam hatimu, kau sudah membunuhnya. Ya, jangan berzina. Yesus katakan, kalau kau memandang, ya, lawan jenismu, ya, dan kau mengingininya, kau sudah berzina dalam hatimu. Ya, jangan mengingini, bukan hanya jangan mengingini, gitu. Jadi dia menyempurnakan, saudara. Nah, jadi Kristus itulah kegenapan dari hukum. Tapi itu kan baru dasar. Lukas 16. Lukas 16 ayat 16 ya. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku sampai zaman Yohanes. Setelah itu kerajaan Allah di apa? Pak Tadus pernah tanya nih ayat ini. Bisa. Beritakan. Diberitakan ya. Dan orang katanya apa? Menggagahinya kan? Jadi Kristus itu jadi ada sesuatu yang disingkapkan, saudara. Dan orang tidak mengikuti itu. Orang tertinggal, masih tertinggal gitu. Orang nggak melihat ini kegenapannya. Nah, makanya orang Yahudi masih menunggu Mesias kan? Gitu. Padahal nih saudara, kalau lihat ya, perhatikan apa yang Rasul Yohanes terima dari Yesus yang mendapat wahyu ini dari Allah. Bayangkan, ya. Sudah selesai, ceritanya sudah selesai, tinggal menunggu penggenapan penyataan anak-anak Allah itu. Itulah yang ditunggu, tidak ada lagi yang tunggu. Yang ditunggu adalah penyataan anak-anak Allah. Jadi ini semua bicara mengenai anak Allah. Kalau Yesus itu adalah anak tunggal Bapa, anak yang sulung dari Bapa. Jadi kita ini siapa? Kita ini adalah anak-anak Allah, keturunan Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 13 ya. Yohanes 1 ayat 12 ya. Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka bukan apa katanya? Diperanakan dari darah dan daging, ya. Mereka adalah keturunan, genos gitu, keturunan dari Allah. Bagaimana bisa menjadi keturunan? Nah, ini yang menarik kan, saudara. Nah, sebelum lagi-lagi ya, saya bilang, kita hanya akan tertarik mencari itu ketika kita lihat ini. Saudara perhatikan ya, kata ini. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Tiba-tiba saudara lihat, manusia ada di Yerusalem baru. Amin. Manusia ada di Yerusalem baru. Jadi jangan ngomong, harus ada. Dalilnya apa? Realitasnya apa? Bahwa ada manusia di Yerusalem baru ini. Lihatlah kemah Allah. Kemah Allah ini apa, saudara? Ini Yerusalem baru. Di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Janji Allah yang tidak pernah berubah. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah, yaitu ia, akan menjadi Allah mereka. Pencobaan, penderitaan, aniaya, penyesatan, ya, kesengsaraan. Saudara bisa lihat, Allah akan hapus dari mata mereka, air mata mereka. Tidak ada lagi maut, ya. Tidak ada lagi perkabungan. Tidak ada lagi ratap tangis duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kumpulan yang meriah. Jadi ketika kita bicara mengenai kota Allah, kota kudus, itu kota kepunyaan Allah. Makanya di sini dibilang ya, saudara perhatiin ya, turun dari surga. Siapa yang ada di surga sekarang ini? Ya Bapak kami yang ada di surga.
Jadi kota ini adalah kota milik Allah. Ya, kota Allah. Allah yang adalah kudus disebut kota yang kudus. Ya, Yerusalem baru, Yerusalem surgawi ini saudara. Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Di sana itu adalah kumpulan yang meriah. Kalau nanti saudara baca di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9, ada sekumpulan banyak orang yang tak terhitung banyaknya. Dari segala suku, ras, kaum, bangsa, dan bahasa. Berdiri di hadapan mana saudara? Di hadapannya anak domba. Nih saudara ya. Sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Wah, ini harus tambah satu ayat ya. Harus tambah satu ayat nih saudara. Coba teman-teman ada yang baca Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi dari mana aja mereka itu? Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Pasti. Jadi pasti di sana ada orang rote kan? Betul. Oh, Mira bukan dari rote ya? Alor, rote, kamu rote kan? Kamu rote, Pak Tadus yang alor. Nih, saudara, ini menarik, saudara kan? Tadi kita bahas di sini ya. Oh, ada manusia di sana. Ya, mana-mana tadi. Lihatlah di tengah-tengah manusia, kan? Di tengah-tengah manusia. Nah, manusia yang mana ini? Wah, rupanya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Ini katakan kumpulan yang meriah. Kok bisa? Karena apa? Suatu kumpulan besar, orang banyak, tak terhitung banyaknya gitu. Jadi ketika dibilang di sini 144.000 orang, itu rupanya satu apa? Satu bahasa kiasan gitu kan? Yang mengatakan bahwa oh itu adalah 12 kali 12 kali 1000. 12 itu adalah satu dasar dari apa? Dari suku Israel yang dipanggil kan, ya, Abraham, ya, lewat Abraham janji itu disampaikan. Kemudian 12 ini apa? Yaitu kepada rasul disampaikan. Dan kemudian 1000 ini bicara mengenai desimal, bicara mengenai satu jumlah yang banyak. Nah, itu diterjemahkan rupanya di ayat 7, ayat 9, saudara. Ya. Dari Wahyu pasal 7, ya. Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, saudara. Dan yang menarik, saudara, lihat di sini ya. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Jadi dia berdiri di hadapan anak domba. Yang jelas bukan hanya anak domba aja ya. Ini ya, di hadapan tahta. Saudara kalau baca sambil aja ya, Wahyu 22 ayat 1. Saya nggak usah tambahin ya. Wahyu 22 ayat 1. Nah, di gereja saudara nggak dapat pelajaran ini. Di sini saudara belajar nih. Belajar benar-benar. Ya. Jadi kalau ada temanmu yang menyakiti, wah itu langsung ada suara dari dalam surga. Ayo Yanti. Atur dulu frekuensi. Jangan sampai nggak apa-apa. Kasih kode. Siapa yang baca? 22 ayat 1. Wahyu 22 ayat 1. Ayat berapa?
Oke, Mira. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sumber air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Nah, kan? Bisa lihat di sini ya. Nah, jadi lalu aku melihat. Nah, berarti Rasul Yohanes melihat, kan? Rasul Yohanes melihat. Terus dia lihat di sini. Ini orang kumpulan besar orang banyak ini, itu berdiri di hadapan tahta Allah itu, dan di hadapan anak domba. Berarti cerita di Wahyu 22 ayat 1 itu satu tempat dengan ini. Ya? Nah, itu kita bisa buktikan di ayat 2, ayat 3, ayat 4. Karena apa di situ dibilang? Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya. Itu nyambung semua. Nah, saudara, ya teman-teman, nanti ini sekalian ya, Pak Tadus buat cerita ya di timur, Pak, mengenai cerita ini nih, Ini hanya beberapa ayat kok ya, tapi lihat ya, bahwa di sana, di kota itu, di kota Kudus itu, kenapa kita harus melayangkan pandangan ke kota itu? Coba ada yang mau jawab nggak? Kenapa kita harus melayangkan pandangan kita, dan bukan hanya melayangkan pandangan kita, kita harus melabuhkan jiwa kita ke kota itu. Kenapa? Ini kota loh, bukan desa, bukan kampung ya, kota. Bagus juga nih. Banyak kan orang mau pergi ke kota kan, ada orang yang mau pulang ke desa, jarang ya. Ini kota, jadi lumayan juga bagus ya. Jadi Jadi seirama nih ya, tidak kontradiktif dengan pikiran manusia kan. Ini kota, kita mau kenapa kita harus melayangkan pandangan kita ke kota ini, atau melabuhkan jiwa kita ke kota ini? Kenapa? Karena di sana tidak ada persis apa yang ada dalam pikiran saya. Terima kasih Mas Yandri. Teman-teman yang lain harus tangkap, harus punya irama yang sama itu ya. Itu persis yang ada dalam pikiran saya. Tangkap itu. Kenapa kita harus ke kota ini? Karena di sana itulah tidak ada lagi perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita. Siapa yang tidak mau ke situ? Mohon maaf, saudara, pacaran ada ratap tangis, kan? Ada air mata, kan? Saudara sudah tahu dan merasakan itu, kan? Nah, ya, ada. Apa? Jangankan itu, di dalam keluarga saja ada, ya kan? Tidak ada yang sanggup secara utuh dan sempurna menyenangkan saya dan saudara. Dan wah, nggak usahlah kita bahas itu ya. Pasti saudara langsung menutup kata-kata saya itu karena bilang, ayo sudah Pak, jangan bongkar-bongkar tuh barang. Udah kayak gudang kalau barang itu, ya. Pasti tahu, ya. Yohanes di Wahyu 1 ayat 9 itu juga favorit saya. Dia sampai ekspresi diri itu bilang, kamu adalah sekutu, ya. Saudara dan sekutuku dalam kesusahan gitu. Jadi apa saudara? Jadi kita tuh melayangkan pikiran ke kota ini atau melabuhkan jiwa kita ke sini. Kulabuhkan rinduku. Ya, karena apa? Di sana tidak ada lagi perkabungan ratap tangis duka cita. Jadi saudara harus buat gitu. Nah, di sana saudara, di sana ya. Nah ini ya teman-teman, dibuat nih narasi, buat sendiri narasinya. Apa yang menjadi ini ya? Ini penting saudara ya. Ini penting. Wah, penting. Mungkin kita akan berpisah, mungkin esok lusa atau minggu depan dan tidak bertemu lagi. Tapi saudara kalau buat tulisan ini, pasti di ujung jalan nanti kita pasti berpapasan kalau nggak ketemu. Nah, saudara, ya. Ini tulis ini. Ya, bahwa di sana tidak akan ada lagi ini. Dan di sana itu manusia, saya, dan di sana itu banyak bangsa.
Sekarang saudara ganti. Ada suku Rote, ada suku Alor, ada suku Toraja, ada suku Sunda, suku Jawa nih. Ganti di sini. Bahasa kamu apa? Ada bahasa apa? Dan saya akan berdiri di depan tahta Allah dan tahta anak domba. Ini akan meriah di sana. Buat satu tulisan ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya pastikan bahwa memang tidak ada satupun di dunia ini yang dapat mengovercome, yang dapat mengatasi apapun yang ada di dunia ini, kecuali pengharapan akan kota yang mulia, kota yang kudus itu. Enggak ada, saudara. Ya, dan saudara kan, saudara kalau mengharap-harapkan menanti-nanti, saudara sedang menyucikan diri. Itulah cara menyucikan dan menguduskan diri yang betul. Gitu. Kalau kita benar-benar ditarik dari segala sesuatu, apapun dan siapapun, bisa pamit kemana-mana, bisa juga melepaskan banyak hal gitu, hanya karena kita ingin supaya perhentian kita itu di tempat kediaman Bapa. Di Bukit Sion, Yerusalem yang baru, Yerusalem surgawi. Satu kota Allah, kota yang kudus. Nah, ada apa di sana, saudara? Kita kembali ke poin itu ya. Ada apa di sana? Kita harus tahu dulu kan. Gitu. Tadi sudah kita baca bahwa ada manusia, ada sekumpulan banyak orang. Kumpulan yang meriah. Gitu. Segala suku, kaum, ya, dan bahasa. Rupanya di sana itu komposisinya, saudara, itu ada Kristus yang jadi buah sulung dan jemaat yang jadi anak-anak sulung. Hanya itu. Hanya itu. Nggak ada yang lain. Nggak boleh ada yang... Bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh. Hanya ini yang dapat dan mampu untuk sampai ke situ. Jadi sekarang saya jawab, siapa yang bisa melintasi dunia orang mati itu dan kemudian melewatinya? Kan? Siapa yang bisa melewatinya dan kemudian tembus masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu? Ada dua, saudara. Kristus itu sendiri dan yang kedua adalah jemaat anak-anak sulung itu. Nggak ada lagi yang lain. Pak, malaikat sudah ada di sana duluan. So duluan mereka di sana. Jadi siapa manusia itu? Siapa yang dari segala suku, bangsa, kaum dan bahasa itu? Siapa? Harus jadi jemaat anak-anak sulung. Saudara jemaat dari mana? Pak, saya dari Wesapa. Tidak ada di sana. Pak, aduh, saya ketemu orang Sikumana di Jakarta. Saya bilang, Kupang mana? Sikumana? Hah? Itu kampung kita, saya bilang. Sebelah mana Sikumana? Padahal saya nanya-nanya gitu, saya cuma tahu gereja Navirision. Berani-berani nanya sebelah mana. Aduh, tapi maksud saya, saudara, nggak ada. Sekarang ubah tuh cara pikir kita. Yang ada tuh jemaat anak-anak sulung. Nah, kita penting tahu kan? Gitu. Nah, sekarang nih. Jadi menarik, saudara. Dari gambar ini, saya kira saudara harus merenung-renungkan. Kalau perlu tanya pendeta saudara nih. Ini Pak, gambar nih, capture ya. Ini gambar nih, tolong Bapak jelaskan. Gitu. Ya, ini benar atau bagaimana nih gambar? Saudara lihat ya. Orang yang ada di sana, yang dibilang tadi kumpulan yang meriah itu. Jadi ingat ya, manusia yang ada di sana di kota kudus, kota Allah itu kumpulan yang meriah dan itu adalah kumpulan orang banyak yang tak terhitung banyaknya dari segala bangsa suku. Tapi tahu nggak? Jadi banyak, jadi ini dong semua orang ada dong Pak. Hati-hati, dia adalah jemaat anak-anak sulung. Yang menjadikan Kristus itu jadi buah sulungnya gitu. Nah, ini menarik, saudara. Mereka ini, jemaat anak-anak sulung inilah yang menjadi ahli-ahli waris. Sepintas, sebelum kita nggak punya waktu untuk bahas semua ini, pasti beberapa hari ke depan. Tapi dari sini intinya gitu ya, saudara. Siapa yang ada di Bukit Sion di kota Allah? Ada manusia. Manusia ini siapa? Itu adalah kumpulan yang meriah.
sekumpulan orang yang tak terhitung banyaknya. Mereka ini siapa? Mereka ini itu dari segala suku loh, dari segala bangsa, kaum dan bahasa. Mereka itu berdiri di hadapan tahta Allah dan tahta anak domba. Gitu. Itu kenyataannya, itu realitasnya. Gak ada gambaran segamblang itu mengenai tempat kehidupan yang kekal itu dimanapun. Kecuali yang diwahyukan kepada Yesus dan dituliskan oleh Rasul Yohanes melalui apa? Melalui penglihatan ketika apa? Malaikat-malaikat dari surga itu membawa dia melihat gitu. Ya, keadaan-keadaan ini. Nah, mereka ini siapa saudara? Mereka ini yang disebut ahli-ahli waris. Nah, teman-teman, nanti kita bahas yang di bawah ini ya. Mereka ini ahli waris. Kita gini di sini dulu nih. Mereka jemaat anak tang sulung dan mereka adalah ahli-ahli waris. Oke. Coba kita lihat. Siapa ahli-ahli waris itu? Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Ya, ini bagus juga nih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Jadi, orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman. Dan apa? Menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya. Jadi, rupanya jadi ahli waris ini terhadap apa? Saya tanya nih, apa yang diwarisi oleh ahli waris? Satu kata. Apa yang diwarisi oleh ahli waris dari ayat ini? Janji, saudara, ya. Janji, kan? Kalaupun ada tanah, tanah perjanjian. Gitu. Kerajaan. Ya, Pak? Kerajaan. Kerajaan. Ya, jadi yang diwarisi itu janji. Janjinya yang diwarisin. Makanya dikatakan nih, menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan. Ya. Nah, kalau saudara baca di sini, di Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, jadi orang Yunani kan, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu. Jadi Allah telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini Injil, kabar baik. Nah, rupanya adapun kepada Abraham diucapkan, oh rupanya Injil ini itu adalah janji. Apa kabar baik yang saudara tunggu-tunggu? Coba. Janji, kan gitu. Kalau ada janji, wah. Saudara pasti ngerti itu ya. Ya. Yang penting kamu janji sekarang. Kalau belum janji, wah, kutunggu janjimu, kan gitu, ya. Nih saudara, ya. Jadi Allah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Ini di mana nih? Olehmu segala bangsa diberkati. Hah? Kejadian 12 ayat 3 ya. Oke, olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, saudara perhatikan ya. Saudara perhatikan nih. Jadi kepada Abraham diucapkan, oh itu rupanya janji. Dan itu kepada keturunannya, tapi perhatikan, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, hanya dikatakan kepada keturunannya. Jadi kalau bukan dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah maksudnya banyak orang, bukan, tapi apa? Satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi menarik kan? Ya? Saudara bisa ikutin nggak? Nih, ya. Nih, saya balik ya. Jadi, ini ahli waris terhadap janji. Dan janji itu kepada siapa? Abraham. Dan keturunannya yang dimaksud itu adalah
Siapa? Kristus. Jadi memang dia yang jadi ahli waris. Nah, ya. Oke. Kita lanjut ya. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Saudara ya. Jadi kalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah genos, keturunan Abraham. Dan apa katanya? Berhak menerima janji Allah itu. Ini luar biasa, saudara, perhatiin ya. Jadi Allah yang memilih orang-orang untuk menjadi ahli waris. Terhadap apa? Terhadap janji itu. Dan janji itu diberikan kepada, dan janji itu adalah Injil atau kabar baik kepada Abraham. Kan? Yaitu yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Dan keturunannya yang dimaksud adalah Kristus. So, jadi Kristuslah yang ada di atas, yang jadi yang sulung, kan? Dan kalau kamu adalah milik Kristus, kamu pun keturunan Abraham. Maksudnya apa? Yang berhak menerima janji, yaitu apa? Kabar baik itu, saudara. Amin. Nah, makanya di sini nih. Dan jika kita adalah anak, sekarang kata anak muncul, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji. Ini kata-kata ini menarik ya. Jadi apa yang dimaksud ahli waris? Itu adalah yang berhak menerima janji-janji Allah, saudara. Dan saudara lihat ya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi Kristus adalah buah sulung dan jemaat bersama dengan jemaat anak-anak sulung. Ini penting, saudara. Ya, siapa mereka? Siapa yang ada di sana? Wah, itu saya kira itu luar biasa ya. Nah, kita lanjut ya, saudara ya. Ya, jangan ini dulu nih. Ini ada yang saya suka di sini. Bentar. Oke. Ini. Ini menarik. Ini. Nah, jadi gini ya. Jadi udah sampai ke situ ya. Jadi ini janji. Jadi janji ini diwariskan. Nah, ini adalah mereka ini ahli waris. Jadi untuk nih sebenarnya Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jadi untuk sampai ke kota Allah, kota kudus, Yerusalem baru, Yerusalem surgawi, Bukit Sion itu yang adalah kumpulan yang meriah itu nggak bisa sembarangan. Mereka ahli waris. Supunya kaplingan di sana. Ahli waris apa? Janji gitu. Nah, janji ini kepada siapa? Kepada Abraham dan keturunannya. Nah, yang dimaksud keturunannya adalah Kristus. Dan dikatakan Kristus itulah yang menjadi apa? Menjadi yang sulung di sana. Gitu. Nah, makanya muncul nih ayat ini, saudara. Ini menarik. Coba baca. Siapa yang baca? Tetapi orang-orang menurutnya Kristus sebagai buah sulung sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Menarik ya. Tetapi tiap-tiap orang menurut apa? Urutannya. Ada urutan. Menarik ya. Ada urutan. Jadi Kristus dulu, ya kan? Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Ya, yang menjadi miliknya. Tapi menarik loh, ada kata-kata yang menarik di sini. Menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Apakah saudara masih menjadi miliknya pada saat kedatangannya? Itu menjadi perkara itu. Nanti kita bahas. Tapi intinya dulu nih. Jadi, kelihatan ya saudara, bahwa yang ada di sana itu terdefinisi jelas. Saya yakin saudara belum pernah dengerin. Ya, jelas. Itu. Mereka itu adalah jemaat anak-anak sulung. Ya. Mereka adalah miliknya Kristus. Mereka adalah miliknya Kristus. Kita lanjut beberapa ayat lagi ya. Nah, makanya Roma 8 ayat 29 katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi, menurut urutannya Kristus dulu, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Rupanya hubungan mereka itu adalah
anak itu yang jadi yang sulung dan kemudian mereka itu saudaranya. Ya. Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Jadi saudaranya ini disebut jemaat anak-anak sulung. Yang namanya apa saudara? Terdaftar di surga. Saudara bayangkan. Mereka ini yang namanya terdaftar di surga. Berapa ya? Lukas 10 ayat 20 katakan kan. Kamu jangan bangga katanya ya. Kamu jangan bangga kalau kamu dapat mengusir setan ya atau mengadakan mujizat, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Ya. Yang namanya terdaftar di surga. Jadi siapa yang namanya terdaftar di surga? Pertanyaan menarik ya. Siapa? Jemaat anak-anak sulung. Siapa jemaat anak-anak sulung ini? Ada dua jawabannya. Mereka yang menjadi saudaranya anak. Dan siapa yang menjadi miliknya pada saat kedatangannya. Mereka itulah yang disebut jemaat anak-anak sulung. Efesus 1 ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya, saudara ya. Yesus telah diberikan oleh Allah kepada jemaat. Lihat ya. Yesus telah diberikan dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Jadi Yesus telah diberikan oleh Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya. Jadi hubungannya jelas, ya, hubungannya sangat jelas. Nah, kita kembali ke gambar kita ya. Kita simpulkan dulu ya. Oke. Jadi malam hari ini teman-teman buat narasi ya. Buat narasi nanti hari Kamis ya, hari Kamis. Besok saya lanjutkan sedikit lagi, tapi nanti hari Kamis saudara bisa jabarkannya mengenai itu. Kenapa kita melabuhkan rindu kita dan kemudian melabuhkan jiwa kita kepada tempat kediaman Allah itu? Kenapa? Gitu. Siapa yang ada di sana? Apa suasana di sana? Siapa yang bisa sampai ke sana? Mereka itu siapa? Gitu. Ya, mereka adalah jemaat anak-anak sulung. Ya, mereka adalah ahli-ahli waris dari janji itu. Mereka itu adalah saudara-saudaranya Kristus. Ya, yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Kristus yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Mereka itu adalah miliknya Kristus. Nah, nanti kita lanjut. Kita akan lanjut. Mengenai apa? Mereka miliknya Kristus. Mereka miliknya Kristus. Kita akan lanjut dengan dua kata itu. Jadi rupanya jemaat anak-anak sulung ini adalah mereka yang menjadi miliknya Kristus. Ini milik ini apa ini? Kayak apa nih? Nah, rupanya diterjemahkan jadi anak. Gitu. Jadi kalau kamu milik Kristus, maka kamulah anak Allah. Satu. Kedua, Kristus itu adalah anak tunggalnya Allah. Anak tunggal Bapa. Anaknya yang sulung. Jadi saudara itu adalah anak-anak Allah juga. Kenapa bisa jadi anak-anak Allah? Karena apa? Karena engkau dan saya bisa taat dan kemudian mengikuti jejak yang sulung, yaitu anak tunggalnya Allah, anaknya yang sulung itu. Jadi tidak ada orang yang kecelakaan masuk surga. Nggak ada. Malaikat kok ini bisa ada di sini? Nggak mungkin itu terjadi. Gitu. Oke, saudara? Nggak mungkin. Nah, ini menarik kan gitu. Tapi kita lihat, rupanya jelas gitu ya. Pengharapan, kegembiraan kita itu bisa bangkit gitu. Benar-benar dibukakan bahwa saya bisa luput dari duka cita dunia ini, luput dari ratap tangis dunia ini satu hari nanti. Satu hari nanti. Kalau saya masuk ke dalam hitungan jemaat anak-anak sulung. Kalau saya ini adalah apa? Maksudnya apa? Oh, saya ini milik Kristus. Maksudnya apa? Saya ini adalah anak-anak Allah. Jadi
anak-anak Allah kita akan bahas. Seperti apa? Kita akan bahas juga jadi milik Kristus. Nah, dua ini memang peranan Roh Kudus yang saya cerita di awal tadi itu memainkan peranan pusat atau sentral. Dialah pelaku utama. Terpujilah Kristus, semoga firman itu, kebenaran itu menguasai kehidupan saya dan saudara, ya, supaya hari-harimu itu adalah hari-hari yang memiliki kualifikasi sehingga membawa engkau kepada damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman, sehingga ketika aroma kematian itu mendekati hidupmu, kau tetap tenang dan kau siap. Terpujilah Kristus. Mari kita tutup dalam doa, saudara ya. Kami tidak berhenti-hentinya panjatkan syukur kami, pengagungan kami kepadamu, ya Bapa kami yang ada di tahta kerajaan surga. Yesus Kristus Tuhan kami yang ada di sebelah kanan Bapa. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang boleh engkau nyatakan kepada anak tunggalmu, anakmu yang sulung Yesus Kristus, sehingga dia mengerjakan, menyelesaikannya, dan boleh membawa kami juga ke dalam setiap kebenaran ini untuk dapat menikmati akan kekuatan kekuasaannya. Malam ini kami boleh dibukakan mata hati kami. Terang itu dapat memancarkan kepada kami satu kebenaran itu, Tuhan, sehingga kami dapat melihat akan rahasia besar di dalamnya, sehingga kami memiliki kekuatan baru. Terima kasih Bapa untuk setiap kata kalimat firman-Mu yang telah tersampaikan. Hamba percaya tidak kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang Engkau suruhkan kepadanya, dan akan berhasil di dalam setiap hamba-hamba-Mu yang hadir di dalam Zoom Fellowship malam hari ini. Tidak ada satu yang terlewat, Tuhan. Hamba percaya Engkau mengerjakan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan mereka, mengubahkan hidup mereka untuk memiliki roh yang sungguh-sungguh diubah, roh yang sungguh-sungguh disempurnakan, sehingga mereka tidak dikuasai oleh kegelisahan, oleh kebimbangan, oleh kekhawatiran, bahkan oleh ketakutan. Kasih Allah boleh menguasai hidup mereka, sehingga mereka dapat terus berpengharapan, menanti-nantikan hal yang paling mulia di dalam hidup ini, yang tidak sementara, yang tidak terbatas, tetapi itu adalah hal yang disediakan Allah, yaitu sesuatu yang akan selama-lamanya di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan waktu-waktu kami di depan. Kami percaya Engkau ada di sana untuk membawa kami masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang percaya, yang diberkati bersama dengan saya katakan amin. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hens. Terima kasih. Terima kasih.